Banyak yang mempunyai pandangan bahwa Taurat berhubungan erat dengan Talmud. Kitab Talmud menjelaskan apa yang tertulis di hukum Taurat. Karena penjelasan di Taurat sangat terbatas, sehingga menyulitkan pembacanya bagaimana cara menjalankannya. Apakah memang demikian? Perlukah Talmud untuk setiap pelaku Taurat yang sejati? Apakah kamu beragama Yahudi? Pertanyaan yang sering kami dapatkan di Torah 30 menit sebagai pelaku Taurat. Harap dimengerti, dari namanya saja sudah jelas. Bahwa agama Yahudi berarti agama yang dikhususkan untuk bangsa Yahudi, atau keturunan Yakub. Sementara tidak ada satupun dari kami keturunan bangsa Yahudi. Banyak juga yang tidak mengetahui bahwa agama Yahudi mempunyai kitabnya sendiri, yaitu Talmud. Yang mana kami tidaklah memegangnya menjadi kitab suci kami. Apa yang dibahas saat ini tidaklah bisa menjelaskan semuanya. Tetapi dapat memberikan gambaran besar perbedaan antara Taurat dibandingkan dengan Talmud. Perhatikan pernyataan berikut, yang linknya kami berikan di kolom deskripsi. Agama Yahudi memandang bahwa Taurat memberikan penjelasan yang terlalu singkat. Kami ulangi sekali lagi. Torah terlalu singkat sehingga menyulitkan pembacanya untuk mengerti. Siapakah yang mengatakannya? Agama Yahudi. Untuk itulah dibutuhkan para rabi untuk mempelajarinya dengan seksama, yang mana mereka akan memberikan penjelasan-penjelasan tambahan, yang semuanya dirangkum di dalam suatu kitab, yaitu Talmud. Pertanyaannya adalah, apakah memang Taurat sulit untuk dimengerti? Ulangan 30 ayat 11 adalah pernyataan dari Tuhan Allah sendiri. Apakah tertulis bahwa Taurat adalah sesuatu yang sukar? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin Bapa yang penuh dengan kasih memberikan instruksi yang sukar untuk dimengerti? Mungkinkah jika Anda adalah orang tua yang mengasihi anak-anaknya memberikan instruksi yang membingungkan? Tentunya orang tua yang bijak akan berusaha mengkomunikasikan dengan berbagai macam cara agar anak-anaknya dapat mengerti apa yang mereka perintahkan. Torah 30 menit tidaklah sependapat dengan pandangan agama Yahudi yang menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam Taurat terlalu singkat, sehingga menyulitkan pembacanya untuk mengerti. Jika, dan hanya jika, bangsa Yahudi membaca sungguh-sungguh dengan teliti, dan mempelajari kitab Tanakh, atau perjanjian lama dengan seksama, seharusnya dapat terlihat dengan jelas bahwa ulangan 30 ayat 11 justru berkata sebaliknya. Sehingga bisa menguji setiap perkataan dari para rabi, dan tidak mempercayainya begitu saja. Dengan demikian agama Yahudi sebenarnya justru menolak apa yang sudah dikatakan oleh Yahuwa Bapa sendiri. Yang mana bangsa Yahudi menyatakan menyembahnya. Walaupun pada kenyataannya tidaklah demikian. Hari Sabat, yaitu Jumat sore, sampai dengan Sabtu sore, yang mana di dalam ajaran Yudaisme ada 39 melakot, atau 39 larangan ketika hari Sabat tiba. Linknya kami berikan di kolom deskripsi. Apakah ke-39 larangan-larangan tersebut ada di dalam Alkitab? Atau mungkin lebih spesifiknya ada di dalam Taurat? Tentu saja tidak ada. Karena aturan-aturan tambahan tersebut dibuat oleh para rabi, yang tidak lain adalah ahli Farisi dan Taurat, yang mana mereka semua hanyalah manusia biasa. Dengan alasan bahwa Taurat yang diberikan oleh Yahuwa Bapa terlalu singkat, sehingga menyulitkan untuk dimengerti. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Tetapi apakah yang tertulis di dalam Taurat mengenai Sabat? Apakah memang sulit untuk dimengerti? Perhatikan ayat berikut. Di hari ketujuh, yang disebut juga Sabat, setiap orang percaya dilarang melakukan pekerjaan, tidak hanya seisi rumah, tetapi juga setiap orang upahan yang bekerja untuk setiap orang yang merayakan Sabat. Tidak hanya manusia, bahkan ternaknya pun beristirahat, atau tidak boleh bekerja untuk memberikan keuntungan bagi orang yang merayakan Sabat. Karena bila dilihat dalam konteksnya, tidak boleh bekerja yang dimaksud tentu saja sesuatu yang dapat memberikan keuntungan, ataupun menghasilkan uang. Jadi, apakah aturan Sabat yang diberikan Yahuwa Bapa sulit untuk dimengerti? Tentu saja tidak. Memang perintah yang sederhana, tetapi cukup jelas dan mudah untuk dimengerti. Lalu mengapa Yudaisme menambah-nambahkan aturan Sabat di dalam kitab Talmud? Apanyakah yang hendak dijelaskan? Sebenarnya tidak ada.
Apa yang tertulis di kitab Talmud tidak lain merupakan aturan-aturan tambahan yang tidak berasal dari Bapa di sorga, tetapi manusia. Menyetarakan aturan manusia dengan aturan pencipta alam semesta adalah suatu hal yang salah besar. Tetapi, apakah pendapat Yesus Kristus mengenai Yudaisme, ataupun ajaran dari kitab Talmud? Suatu ketika murid-murid makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Yang mana hal itu tabu dilakukan di kalangan bangsa Yahudi. Apakah pembasuhan tangan merupakan perintah dari Taurat? Tidak, melainkan adat istiadat nenek moyang, yang tidak lain merupakan ajaran agama Yahudi. Bahkan Tuhan Yesus juga menekankan, bahwa yang diajarkan oleh ahli Farisi adalah perintah manusia, yang berbeda dengan Taurat yang merupakan perintah-perintah langsung dari Bapa di sorga. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan bahwa Yudaisme, atau ajaran yang berasal dari para rabi, justru mengajarkan bangsa Yahudi untuk mengabaikan perintah Bapa, yang bahasa Yunaninya, theon, demi berpegang teguh dengan aturan-aturan yang berasal dari manusia. Yang berarti Yesus Kristus yang merupakan utusan Bapa di sorga, dan hanya membawa pesan dari Bapa, membenci Yudaisme. Dengan begitu Yahuwa Bapa pun menolak Yudaisme. Di kitab Talmud, atau lebih tepatnya Mishnah Cagigah pasal 2 ayat 5 tertulis aturan mencuci tangan. Bila memang tertulis di Taurat, tentulah ditulis ayat Tanah, atau perjanjian lamanya. Pada kenyataannya tidaklah demikian, karena memang aturan-aturan di Talmud bukanlah berasal dari Bapa di sorga. Harap dimengerti, penetapan aturan-aturan di Talmud berdasarkan hasil diskusi, ataupun perdebatan antara para rabi untuk memutuskan manakah yang harus dikerjakan, ataupun dilarang untuk dikerjakan bangsa Yahudi. Sedangkan Taurat, Bapa di sorga tidaklah perlu mendiskusikannya, tetapi memutuskan dan menetapkannya. Karena Yahuwa Bapa adalah pencipta yang mengasihi umat manusia, yang mengetahui apa yang baik bagi mereka. Di dalam Ulangan 4 ayat 2 ada suatu peringatan keras dari Bapa di sorga. Barang siapa yang menambahkan apa yang tertulis di dalam Taurat akan menerima konsekuensi yang berat, baik di bumi maupun di kehidupan setelah kematian. Apa yang para rabi kerjakan di dalam kitab Talmud tidak lain menambah-nambahkan yang tertulis di dalam Taurat. Dengan dalih bahwa apa yang Bapa tuliskan terlalu singkat, dan sulit untuk dimengerti. Konsekuensi pasti akan diterima bagi mereka yang menambah-nambahkan. Jika yang menambahkan apa yang tertulis di Taurat akan ada konsekuensi berat, bagaimana jika seseorang, ataupun sekelompok orang mengurangi, atau bahkan menghilangkan dan menyatakan bahwa Taurat tidaklah diperlukan lagi? Apakah konsekuensinya? Hukuman berat yang berasal dari Yahuwa Bapa menanti, baik di muka bumi ini, ataupun di kehidupan setelah kematian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.